Penulis oleh Asyhari Usman, wartawan senior. Ini bukan bercanda, saya mau bertanya kepada pakar hukum pidana, khususnya pakar hukum pidana Undang-Undang ITE, sekaligus bertanya kepada para pakar politik dan demokrasi, juga para pakar kebebasan berbicara yang ingin saya tanyakan begini. Saya duduk sebagai Menko yang memegang kekuasaan sangat besar, dan saya juga punya bisnis yang menggurita. Saya mengurusi semua hal, apa saja yang muncul, Presiden selalu menghubungi saya dan meminta pendapat saya. Apa yang saya katakan selalu diterima oleh Presiden. Sering juga saya sendiri yang membisikkan berbagai solusi masalah kepada Presiden, dan Presiden selalu setuju. Publik sudah sangat muak dengan kelakuan saya, bahkan banyak yang jijik melihat cara saya mengendalikan pemerintahan. Cukup banyak pula yang mengatakan bahwa Presiden adalah boneka saya adalah Presiden yang sesungguhnya, terserah saja. Nah, sebelum pertanyaan itu saya tuliskan, ada baiknya saya akui terus terang peranan saya sebagai menteri yang memiliki kekuasaan besar. Saya akui bahwa saya memang diberi wewenang eksekutif yang tidak pernah ada dalam sejarah kabinet dimanapun di dunia ini. Kekuasaan yang saya pegang itu boleh dikatakan tanpa batas sektoral, plus tanpa ada etika ministerial. Pokoknya semua saya campuri. Semua yang saya atur, semua menteri bisa saya kendalikan. Menteri bidang apa saja, saking besarnya kekuasaan yang diberikan Presiden kepada saya bisa membungkam menteri apa saja. Sebaliknya, saya tidak bisa dilawan oleh menteri manapun juga. Mereka semua harus patuh kepada saya. Resminya, saya dulu mengurusi masalah ombak laut saja, tetapi saya berhasil meyakinkan Presiden bahwa masalah investasi pun harus saya yang urus. Siapa saja yang ingin membawa modal ke sini harus lewat saya. Yang saya utamakan adalah modal dari Cina. Sekarang ini apa saja yang mau dibangun harus diserahkan kepada Cina. Pemerintah juga banyak hutang ke sana. Pokoknya saya arahkan Presiden untuk memperkuat kehadiran Cina di sini. Tidak hanya duit Cina yang dimasukkan ke sini, orang-orang mereka pun dibawa untuk mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai mereka. Kebetulan pula Cina membuat syarat bahwa semua proyek mereka dibiayai harus ditangani sendiri oleh orang mereka. Sebagai seorang Menko, mengikuti apa saja yang diinginkan Cina itu. Bahkan saya bantu mereka dengan kekuasaan besar yang saya miliki. Kalau misalnya ada instansi yang mencoba menjalankan aturan izin masuk dan izin tinggal terhadap orang-orang Cina, saya langsung turun tangan, semua beres, mereka bisa masuk dan bekerja. Semua pejabat lain diam, tak berani melawan saya. Lantas, apa yang saya dapat keuntungan pribadi dari semua ini? Nah, soal ini kan tidak ada bukti. Orang di luar sana banyak yang bilang saya dapat komisi lah, fee, proyek lah, hadiah lah, dan sebagainya. Tapi bisakah mereka membuktikan itu? Kalau saya lihat tidak bisa. Itulah sebabnya saya ancam orang-orang yang mengatakan bahwa saya ini hanya memikirkan duit saja. Saya tersinggung dari mereka tahu bahwa saya mendapat keuntungan pribadi. Silahkan mereka buktikan. Kalau tempo hari ada laporan utama sebuah majalah bergensi yang menguraikan tentang dugaan bahwa perusahaan-perusahaan saya memainkan pajak ekspor impor, memang tidak saya layani. Saya diam saja. Kalian bisa menerka-nerka bahwa kediaman saya pertanda isi laporan majalah itu benar, terserah kalian lah. Oke, kembali ke pertanyaan yang belum saya tuliskan di sini. Saya mau bertanya kepada para pakar hukum pidana, apakah labelisasi bahwa saya ini memikirkan duit saja adalah ucapan kebencian dan penghinaan? Bagi saya itu penghinaan, karena itu saya mengultimatum orang yang mengatakan itu agar meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, saya akan bawa ke ranah hukum. Saya pasti menang. Orang itu pasti masuk penjara karena semua yang orang bisa saya atur. Belakangan saya dengar publik membela orang itu. Saya tidak peduli. Silahkan saja, biar mereka tahu siapa saya, biar mereka tahu siapa yang punya negara ini, biar mereka tahu siapa yang mengatur Presiden. Terus apakah ucapan itu disebut kritik? Bagi saya tidak, itu bukan kritik. Kalau para pakar demokrasi mengatakan itu kritik, saya tidak peduli. Saya mau hajar itu orang, supaya yang lain tak berani lagi mengkritik saya. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, no way, tidak ada itu. Mau kalian bawa kemana silahkan saja. Saya ini Menko, kekuasaan saya besar, saya berkuasa penuh, kalian mau apa?